Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini keadaannya sehat selalu dan tentu menjaga protokol kesehatan. Kembali lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan berbincang mengenai gangguan tidur sleep apnea yang harus Sobat Sehat waspadai karena berbahaya bagi kesehatan. Nanti kita akan bahas dengan dokter kesehatan tidur dan seorang komika ternama, Panji Pragiwaksono, yang akan cerita mengenai penyakit gangguan tidur yang pernah dideritanya. Tapi sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat pernah dengar penyakit sleep apnea? Betul, gangguan tidur yang membuat nafas penderitanya berhenti secara singkat selama beberapa kali saat tidur. Masalah tidur ini dapat berdampak fatal karena rentan memicu masalah jantung dan komplikasi kesehatan lainnya. Selengkapnya kita lihat informasi berikut ini. Sobat Sehat, ketika tidur ada kalanya seseorang susah bernapas selama beberapa saat karena ada lendir di tenggorokan atau sedang flu. Namun berbeda bagi penderita sleep apnea. Henti napas saat tidur pada penderita sleep apnea bisa muncul setiap saat, termasuk saat tubuh dalam kondisi fit. Namun tidak semua kondisi henti napas saat tidur bisa disebut sleep apnea. Menurut Sleep Foundation, seseorang dikatakan mengalami sleep apnea apabila sesi napas berhenti saat tidur berlangsung setidaknya 10 detik. Gejala sleep apnea bisa muncul karena penderitanya tidak mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari. Beberapa gejala sleep apnea yang kerap dialami penderitanya, yakni mendengkur keras, napas berhenti beberapa kali saat tidur, terbangun dalam kondisi terengah-engah, bangun tidur dengan kondisi mulut kering, sakit kepala di pagi hari, susah tidur, sering mengantuk di siang hari, kurang fokus atau konsentrasi, mudah marah dan lelah. Penyebab sleep apnea bisa berbeda-beda, tergantung jenis sleep apnea. Obstruktif sleep apnea atau sleep apnea obstruktif bisa disebabkan otot di bagian belakang tenggorokan rileks. Ketika otot rileks, saluran napas bisa menyempit dan menutup jalan napas, sehingga sulit mendapatkan udara dan kekurangan pasokan oksigen dalam darah. Saat kekurangan oksigen, otak akan mengirimkan sinyal ke tubuh untuk segera bangun dan membuka kembali jalan napas yang tertutup. Saat terbangun, penderita sleep apnea akan tersedak, kaget, atau mendengus. Pola ini bisa berlangsung setiap 5 hingga 30 kali setiap jam sepanjang malam saat tidur. Sedangkan untuk apnea tidur sentral, kondisi ini bisa terjadi karena masalah otak yang gagal mengirimkan sinyal ke otot pernapasan. Dampaknya, seseorang jadi kehilangan refleks bernafas selama beberapa saat. Sleep apnea sentral juga bisa membuat penderitanya terbangun dalam kondisi sesak napas dan susah tidur kembali. Masalah tidur apnea bisa terjadi pada siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sleep apnea adalah masalah kesehatan serius. Komplikasinya bisa menyebabkan kelelahan, susah konsentrasi, hingga depresi. Masalah tidur ini bisa juga memicu tekanan darah tinggi, masalah jantung, penyakit diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Jadi Sobat Sehat, kenali gejala sleep apnea sejak dini ya, agar terhindar dari bahaya penyakit tersebut. Sobat Sehat, untuk membahas gangguan tidur sleep apnea ini, di samping saya sudah ada dokter, praktisi kesehatan tidur, Dr. Andreas Prasaja. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana dok? Keadaannya sehat? Baik. Oke, nah dok, sebelumnya kita kan tentu masih di tengah masa pandemi, kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Dokter juga sebelumnya sudah tes. Ya. Bagus. Baik, dokter, mungkin kita bicara soal sleep apnea. Apa sih sebenarnya sleep apnea ini, dok? Jadi sleep apnea itu artinya kan henti napas saat tidur. Nah, sayangnya di Indonesia ini masih diabaikan karena gejalanya tuh sangat umum. Oke, baik. Gejalanya adalah mendengkur, yang pertama, kedua hypersomnia. Hypersomnia artinya adalah kantuk berlebihan di siang hari. Nah, masalahnya di Indonesia dewasa ini orang mendengkur masih dianggap biasa. Kedua, terutama pada usia muda, dengan mudahnya sekarang kita mendapatkan stimulan di mana-mana. Lagi tren lagi sekarang di mana-mana. Kafein. Oh, kafein. Kafein, sehingga gejala hypersomnia kalau belum terlalu berat tidak dirasakan. Baik. Berarti secara kasarnya bagi orang yang mendengkur itu mengalami sleep apnea.
Kemungkinan besar mengalami sleep apnea. Jadi gini, dalam pelatihan kami dahulu, setiap kedatangan pasien mendengkur, satu kami udah harus nahan SIM. Ya, kenapa? Karena ada hypersomnia. Mengendara dalam kondisi mengantuk itu kan lebih berbahaya dibanding mabuk. Sehingga kita harus larang pasien untuk berkendara selama beberapa waktu sampai kami nyatakan sehat kembali untuk berkendara kembali. Oh, baik. Berarti langsung ditahan untuk tidak melakukan kegiatan itu. Nah, Dok, ini kan ada artikel yang mengatakan bahwa sekian persen dari beberapa pasien COVID-19 ini mengalami gangguan tidur sleep apnea. Ya. Bagaimana ini, Dok, menanggapinya? Nah, jadi di Finlandia itu ada sebuah survei ya yang melihat pasien-pasien COVID-19 dan ternyata 29%-nya itu menderita sleep apnea. Dan dari Journal of Clinical Sleep Medicine juga sudah menyerukan bahwa semua penelitian, semua survei pada pasien-pasien COVID-19 harus mempertimbangkan sleep apnea. Kenapa? Karena gini, ini henti napas saat tidur nih. Baik. Ya, pada saat berhenti nafasnya karena tersumbat, salurannya kan. Nah, ini tersumbat nih, tidak ada udara yang bisa lewat. Nah, karena sesak badannya akan bangun. Ambil nafas, tidur lagi, tidak terjaga, bangun tanpa terjaga. Nah, proses terbangun-bangun yang berulang kali sepanjang malam ini menyebabkan kualitas tidur buruk. Kualitas tidur buruk atau kurang tidur, otomatis daya tahan tubuh akan turun. Itu yang menyebabkan semakin parah ternyata pasien. Nah, belum lagi karena penurunan kadar oksigen yang berulang kali, kerja jantung yang berat, sehingga penelitian yang lain menyatakan bahwa penderita sleep apnea, terutama yang berat, kalau sampai kena COVID-19, kemungkinan besar butuh ICU. Oke, dokter, pembicaraan kita masih menarik, tapi kita harus tahan dulu karena usai jeda, Sobat Sehat, kita akan kedatangan komika Panji Pragiwaksono yang nantinya akan menceritakan mengenai perjuangannya sembuh dari sleep apnea. Setelah jeda, tetap di Ayo Sehat. Kembali lagi di Ayo Sehat, kita sudah kedatangan tamu luar biasa. Selamat pagi, Mas Panji Pragiwaksono. Saya tamu luar biasanya. Oh iya dong, pasti. Saya beliau. Sama. Saya mah tamu biasa kan sering di TV ini. Nggak apa-apa, Mas Panji. Justru bisa menceritakan, bisa berbagi pengalaman, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Sobat Sehat, berikut cerita Panji Pragiwaksono menghilangkan gangguan sleep apnea. Kita simak berikut ini. Yang gue alami itu namanya sleep apnea. Sleep apnea adalah ngorok sampai tahap dimana nafasnya berhenti. Dan dari yang gue baca, ini tuh nakutin. Bisa sampai punya resiko terhadap jantung. Jadi kalau misalnya lu berhenti nafas, jantung lu kerja ekstra keras. Dan itu jadi nggak wajar. Dan bukan cuma itu, kadar oksigen yang masuk ke otak juga kurang. Makanya besok paginya selalu lemes. Dan itu mempengaruhi sama metabolisme tubuh. Sebanyak-banyaknya gue olahraga dan jaga makan, ternyata nggak kurus-kurus. Jadi tidur tuh sebenarnya sangat krusial dan ngaruh ke banyak faktor. Inilah dia kamar yang akan saya tiduri selama 1 malam. Di kamar ini nanti sebelum tidur akan kayak dipasangin nggak tahu apa, tempel-tempelin untuk meriksa. Ya, setidaknya ini sebuah pengalaman yang kocak sekali. Saat ini muka gue dihujani dengan kabel dan nggak tahu apa. Ini bukan oksigen untuk ngebaca aja pola pernapasan. Gue lihat kabelnya nih. Ini sampai ke badan-badan, bahkan sampai ke kaki. Yang dilakukan adalah mencoba untuk merekam tidur gue dari berbagai macam aspek, jantung, aktivitas otak mungkin, terus kayaknya juga otot. Oke, Mas Panji mungkin bisa langsung diceritakan nih, pengalamannya nih bisa tersembuh atau mengatasi sleep apnea seperti apa? Sebenarnya diselesaikan karena udah terlalu lama berkelanjutan masalahnya. Karena saya ingat banget kok, saya pernah jadiin bahan stand up saya tahun 2012. Ada pertunjukan namanya Mereka Dalam Bercanda, tayang juga di stasiun ini. Itu saya cerita bahwa istri saya nggak tidur bareng sama saya karena dia bukan cuma nggak kuat dengan saya ngorok, dia nggak enak tidur dengan nyaman karena saya berhenti nafas mulu. Oh, jadi dia panik. lagi tidur,
dia jadi kebangun ngelihat saya berhenti nafas, jadi dia mesti Dorong. bangunin saya, Bangunin. baru dia bisa tidur lagi. Dan dia ngerasa, aduh ini kamu mesti sembuhin ini karena aku jadi nggak bisa tidur gitu. Itu saya bahas di stand up saya. Jadi 2012 itu juga pembahasan stand up-nya, berarti kejadian udah dari sebelumnya. Saya prediksi sih dari tahun 2010 mungkin saya udah kayak gini. Oh, dari 2010? Malah saya curiga 2009 karena 2009 tuh berat badan saya tuh nyentuh 100 sebenarnya. Oke. Jadi udah cukup lama. Terus ada kejadian yang rada traumatis terhadap diri saya, terus akhirnya saya niatkan untuk diselesaikan oleh beliau kebetulan. Baik. Iya. Itu ngaruh dok berarti? Yang masalah berat badan berarti ya itu ya? Berarti itu sangat berpengaruh untuk sleep apnea? Karena kan kualitas tidur kita terganggu. Begitu kualitas tidur kita terganggu, kita ngantuk. Orang ngantuk bawaannya ngapain? Makan. Nah itu satu. terus. Kemudian otak kita kan kurangan energi, kurang tenaga. Sumber tenaganya sama makanan dari otak apa? Cuma ada 2, oksigen dan gula. Ya, jadi dibikin lapar terus, kadar gula jadi naik. Nah kemana-mana deh. Oke, itu baik. Nah, bagaimana sih Mas Panji untuk turning point-nya akhirnya mau untuk mengobati atau melakukan terapi untuk menghilangkan sleep apnea? Karena ada kejadian yang aneh aja gitu. Tampaknya diomelin istri, diomelin anak tuh nggak cukup untuk membuat saya bisa berhenti. Karena waktu itu saya ingat istri saya pernah ngerekam anak saya. Istri saya bilang, gimana ayah kalau tidur? Terus anak saya gitu. Jadi anak saya udah tahu bapaknya tidur kayak gitu. Tapi itu tampaknya tidak cukup untuk bikin saya berhenti. Sampai suatu hari saya lupa persis tahunnya berapa. Kayaknya sih tahun 2000. Mungkin 19 atau 2018. Oke. Lagi di restoran, lagi liburan di Bali. Pengen sarapan di sebuah tempat makan seberang hotel. Terus waktu itu tuh rasanya cuman kenapa aus banget ya gitu. Cuman gitu doang. Tapi nggak pusing nggak apa. Pesan makanan datang. Terus saya baru mau ngomong, aneh banget makanannya kok bentuknya kayak gini. Tiba-tiba ser langsung. suara tuh kayak tiba-tiba budak itu gitu, terus tiba-tiba gelap gitu. Waduh. Terus nggak inget apa-apa aja. Itu Gelap. Kenapa itu? Pingsan aja. Pingsan. Tapi matanya kebuka. Jadi matanya kebuka, Oh, jadi tapi kayak nggak gini bisa ya? ngelihat. Badannya jatuh, di stop sama istri. Terus istri saya bingung. Dia nggak tahu apa yang mesti. Dia panik. Anak saya yang laki-laki justru yang jalan. Terus dia bisik, ayah bangun, ayah bangun. Terus yang saya ingat, saya dengar ada yang manggil. Terus tiba-tiba terang aja, zep gitu. Terus basah keringetan. Oh, baik. Terus saya nanya, apa yang terjadi? Istri saya bilang, kamu barusan pingsan sekitar 10-15 detik gitu. Oke. Terus kayak gitu, anak saya yang manggil manajer restorannya ngasih tahu kalau saya pingsan. Terus dikasih air minum dan segala macamnya. Terus habis itu ke rumah sakit. Pas di rumah sakit ternyata, saya bukan mau ngomong hanya ya, tapi maksudnya ternyata demam berdarah. Padahal saya udah pernah demam berdarah sebelumnya dan nggak pernah kayak gitu, nggak pernah sampai pingsan. Oh, baik. Jadi saya pikir kayaknya ada yang salah nih, emang mesti diperbaiki. Jadi saya mulai mengubah gaya hidup itu. Oke. Dokter, berarti ini apa ini? Berarti komplikasi berarti ya istilahnya? Ya, memang ada demam berdarahnya. Tapi sekali lagi, begitu tidur terganggu, penyebabnya apapun penyakit tidur kan banyak sekali. Lah, daya tahan tubuhnya buruk, kondisi mengalami penurunan kadar trombosit dan lain sebagainya juga akan lebih parah. Karena oksigenasi selama tidurnya aja udah terganggu. Oh, jadi tidak maksimal oksigen yang masuk ke dalam tubuh berarti. Baik, kalau seandainya faktor dari bawaan keluarga, itu ada nggak sih dok? Jadi gini, kalau kita baca jurnal ini kan kebanyakan dilakukan penelitian oleh Caucasian, orang Eropa. Penyebab utama dari sleep apnea adalah kegemukan. Baik. Ya, tetapi tidak demikian bagi kita orang Asia. Orang Asia, rahang kita kecil, sempit, leher kita pendek, sehingga tidak perlu gemuk untuk menderita sleep apnea. Oke. Ya, rata-rata justru keturunan. Oh, rata-rata justru keturunan. Justru keturunan, bentuk rahang, saluran nafas dan lain sebagainya. Tinggal munculnya usia berapa dan seberapa parah, ya kan? Karena apa? Dengan bertambahnya usia, tambah lembek saluran nafasnya, belum lagi tambah gemuk, belum lagi gaya hidup seperti merokok, alkohol, itu semua akan itu memperburuk. faktor-faktor yang memperburuk. Baik. Dokter, berarti sleep apnea ini banyak nih yang harus dibicarakan lagi, tapi kita lanjutkan usai jeda. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat usai jeda. Masih di Ayo Sehat bersama Dr. Andreas dan tentunya
Mas Panji Pragiwaksono, kita lanjutkan perbincangan soal gangguan sleep apnea. Mas Panji, Ya. ini tadi kita sudah melihat bahwa pengobatannya ditempel, terus di kepala kebanyakan ya, di kaki juga ada. Itu kira-kira berapa lama? Dan mungkin bisa diceritakan itu seperti apa sih? Itu tepatnya pemeriksaan sih ketimbang pengobatan. Jadi waktu pertama kali ketemu sama dokter Andreas, dianjurkan untuk tidur di sleep lab namanya. Sleep lab. Tapi sebenarnya sleep lab saya pikir tuh laboratorium beneran. Jadi kayak ada kayak kaca, terus orang-orang pada Nyatet semua gitu ya. memperhatikan itu. Wah, kayak 50 Cent di lagu In The Club gitu. Wah. Ternyata sleep lab itu sebenarnya kamar tidur aja, tapi Cuma disediain dikhususkan alat untuk ya? pemeriksaan itu. Nah, jadi ditempelkan banyak kabel ioda atau apa gitu. Kelihatannya sih untuk ada rekam jejak jantung, otak, aktivitas otak gitu-gitu ya. Dan semuanya. Dan waktu saya foto, orang pada kaget. Ini kenapa sih Panji, kenapa? Ternyata mereka tahu saya selama ini ternyata robot. Mereka, saya udah curiga Cyborg. tuh Panji tuh. Dia lucu banget, dia robot di programnya. Terus itu sebenarnya diperiksa apa yang terjadi dengan saya. Dan waktu itu dokter bilang apa ya? Tapi kurang lebih kalau bisa sih udah tidur dari jam berapa biar kita meriksanya lama. Saya Oke. bilang saya takut nggak bisa tidur cepat. Tapi akhirnya tidur cepat juga. Akhirnya Tuh. Tidur cepat. Tapi waktu itu yang ngobatin dokter Andreas. Yang dokter saya untuk menyelesaikan itu adalah dokter Andreas. Yang nyuruh saya sleep lab dokter Andreas. Oke. Dan hasilnya kita seminggu kemudian ya. Kira-kira seminggu. Hasilnya setelah semua rekam itu dicatat, diperiksa, terus begitu kita ketemu, baru ada semacam konsultasi. Disitulah dikasih tahu bahwa saya 26 kali berhenti nafas dalam satu malam. Terus 1 jam. Setiap berapa? 1 jam. setiap satu Dalam jam. 1 jam. 26 kali per jam. Astaga. Saya baru sadar. Selama ini saya salah. Lebih menakutkan. Itu lebih serem. Berarti Tidak. dokter secara tidak langsung atau secara kasarnya kondisi dari Mas Panji ini berarti sudah parah berarti. 26 kali per jam itu sebenarnya masih sedang. Tuh kan? Oh, masih sedang. Nah, lebih dari 30 kali per jam itu berat. Cuma beda 4 Beda bro. 4. 4 doang bedanya. Tetapi itu kan angka kuantitatif. Nah, secara kualitatif kita harus lihat lagi. Ya, penurunan oksigennya seberapa jauh, berapa lama dia sekali berhenti nafas, kerja jantungnya gimana. Baik, nah, ternyata secara kualitatif ya kerja jantungnya juga sudah mulai terganggu. Nah, itu yang saya tekankan waktu itu. Itu yang serem justru. Habis itu dokter bilang gini. Pokoknya kalau nggak salah sleep apnea itu ada beberapa solusi, termasuk sampai ke operasi untuk yang parah banget ya dok. Karena kan urusannya rongga ya. Baik, Iya. baik. Tapi waktu itu saya tidak disarankan untuk operasi karena tidak sampai level itu. Tapi dokter bilang kalau misalnya kita nggak selesaikan, kamu nggak boleh tuh bola dan nggak boleh basket. Saya kaget, saya senang banget sepak bola dan basket. Tapi saya sedih ketika dengar itu. Akhirnya setelah ditunda-tunda, harus saya akuin saya nunda-nunda solusi dari dokter, saya tunda-tunda. Oh, itu yang menyebabkan baru ke dokter Andreas 2019 berarti kalau nggak salah. Setelah ketemu itu, sebenarnya saya diminta untuk melakukan tindakan, mesti kayak beli alat gitu. Cuman saya tunda-tunda karena alatnya tidak murah. Tapi saya coba cari solusi murah, alat-alat apa, perintilan-perintilan saya beli, nggak berhasil. Saya pikir ya udahlah yang dokter Andreas katakan ya udah saya lakuin, dan ternyata dampaknya kerasa. Saya beli itu alat Februari kalau nggak salah, Maret, April, Mei, Juni, sampai dengan Juni berat badan saya 80. Yang saya curigai, belum tentu benar. Yang saya curigai adalah karena tidurnya lebih baik, metabolismenya lebih baik, Betul. terus kondisi kesehatan secara umum lebih baik. Ditambah dengan saya kan plant based juga, tapi plant based longgar ya, jadi saya bukan plant based yang ketat banget. Saya nggak pengen nggak diajak nongkrong sama teman saya, jangan aja Panji, makannya susah gitu. Jadi, tapi saya dalam 1 tahun saya ingat berapa kali saya makan daging dalam 1 tahun, nggak nyampe 20 hari saya makan daging dalam 1 tahun, dan itu membuat badan saya nggak gampang ngilu-ngilu sendi-sendinya setelah berolahraga, jadi lebih sering olahraga. Dan karena plant based, artinya makanannya saya pikirin, terus olahraganya jadi lebih rutin, tidurnya jauh lebih baik. Lama-lama tuh secara kolektif tuh berdampak. Dan waktu itu saya rada obsesif sama larinya, karena PSBB bikin saya nggak bisa sepak bola dan basket gitu. Dan akhirnya turun. Nah, saya mengatribusi ini tuh salah satunya adalah karena sleep apnea-nya hilang. Oke. Nah,
Mas Panji, dokter, ini juga gini ada perbedaan nih. Mas Panji Ya ampun. dari yang obesitas sekarang ini sudah sembuh. Bener tuh yang kanan. Ini yang kanan saat masih ini ya. Iya. Cukup berbeda, Mas Panji. Kelihatan banget nih ya. Iya. Setelah dilakukan pengobatan. Itu tuh 96 yang kanan, 95. 95 yang kilo. itu 81 kalau nggak salah. Yang kiri. Hampir 10 kilogram ya berarti ya. Lebih, Bro. Lebih ya. Lebih itu. Jadi makanya waktu orang pertama kali lihat si Panji kenapa tiba-tiba kurus banget. Tapi saya sangat tidak menyarankan orang untuk serta-merta ngikut-ngikutin apa yang saya lakukan, terutama dari sisi diet. Karena saya nggak ada ahli nutrisi. Jadi jangan diikutin deh caranya si Panji. Oke. Cari cara sendiri. Karena tiap orang badannya beda-beda. Iya, betul. Yang penting disiplin dan punya kesadaran pengen memperbaiki kesehatan. Yang penting sleep apnea-nya udah hilang. Iya, dan tadi kita ngobrol di ruang tunggu, saya bilang salah satu cara saya tahu sleep apnea-nya hilang selain testimoni dari keluarga di rumah adalah saya udah nggak pernah lagi kebangun tengah malam untuk pipis. Salah satu ciri-cirinya kata dokter itu tengah malam kebangun untuk pipis karena apa? Karena gini, saat berhenti napas tersumbat, ya kan, dadanya terus nyedot, jantung di dalam jadi kecepit. Nah, kalau jantung kerja keras saat tidur, jantung akan mengeluarkan zat-zat yang sifatnya merangsang kencing. Oke. Jadi salah satu tanda perbaikannya hilang itu. Baik. Jadi untuk sobat sehat di rumah, mungkin kira-kira dari dokter Andreas sendiri, mungkin juga boleh dari Mas Panji ya. Kira-kira tips-tipsnya seperti apa sih? Harus melakukan seperti apa untuk setidaknya dia, oh saya sadar nih, ternyata saya ada sleep apnea. Bagaimana mungkin? Ya, pertama jangan abaikan ada dengkuran, ya. Jadi kalau sampai yang sudah berkeluarga, pasangan bilang tidurnya ngorok, udah percaya aja deh. Berarti kita ngorok, karena ya taunya dari mana? Kita sendiri nggak pernah bisa merasakan. Ya kan. Kedua, kalau sudah mulai bangun rasanya kok nggak bisa fresh, padahal tidurnya udah cukup, siang juga perlu kafein berlebih gitu kan. Nah, ini menurut tanda-tanda sebaiknya diperiksakan. Apalagi kalau sudah mulai ada tekanan darahnya naik, kadar gula darah naik, kolesterol sudah mulai naik. Nah, ini udah indikasi. Baik. Monggo dari Mas Panji mungkin. Sama sih rasanya, orang tuh mikir ngorok itu adalah tanda menua gitu. Padahal anak kecil juga bisa. Iya, betul, anak kecil juga Anak bisa. kecil juga Dan bisa. orang juga sering bilang ngorok itu tanda kegemukan. Padahal saya tahu persis orang-orang kurus banyak yang ngorok karena mungkin untuk kasih lebih ke rongga, makanya nurun. Makanya kalau ada ngorok, sebaiknya sih tidak dianggap remeh. Apalagi kalau emang teman-teman sadar tengah malam suka kebangun untuk buang air kecil. Karena itu salah satu indikasi. Nah, saya usul kalau mau selesaikan oleh dokternya yang paham gitu. Baik, berarti bisa langsung menghubungi dokter. Iya, dokter sleeping disorder, istilahnya apa sih? Sleeping disorder ya, gangguan tidur. Dokter gangguan tidur, mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada kan, harusnya di Indonesia. Ada. Diperiksakan dulu aja, habis itu dengar kata dokternya dan nurut, jangan kayak saya ngeyel. Tapi akhirnya kan sembuh. Akhirnya saya kapok dan saya nurut sama dokter Andreas. Oke. Mas Panji, terima kasih. Sama-sama. Tentu untuk informasinya, dokter Andreas, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih. Usai sudah perjumpaan kita di program Ayo Sehat hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fridianto, Dokter Andreas bersama Mas Panji Pragiwaksono pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.